Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat tani. Pagi ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023 kita akan mengupdate penghimpunan PSB dengan bahan-bahan sebagai berikut. Kita siapkan 1 butir telur ya, ayam, ini telur ayam, telur bebek bisa juga. Terus ada 1 sendok makan Ajinomoto dan sedikit terasi. Ini bahan, ketiga bahan ini. Nah, sedangkan untuk airnya kita tampung dalam satu wadah. Kita tampung dalam satu wadah. Bisa berupa air sumur, bisa juga air hujan, bisa juga air AC. Nah, tapi yang paling bagus itu air kolam ikan lele misalnya. Nah, untuk proses pembuatan ini, bukan pembuatan, penghimpunan. Sebenarnya kata-kata pembuatan PSB ini keliru. Jadi sebenarnya yang benar itu menghimpun koloni bakteri ke dalam satu wadah, itu bakteri PSB ke dalam satu wadah, sehingga bisa terakumulasi dengan baik sehingga terbentuklah PSB. Sebenarnya PSB ini ada di segala tempat, terutama di perairan-perairan yang terpapar oleh sinar matahari, seperti di lautan luas atau di kolam-kolam ikan, seperti itu. Nah, kali ini kita akan update cara menghimpun koloni PSB ini dalam satu praktik ya. Ini kita tuangkan dulu 1 sendok makan Ajinomoto. Terus telurnya kita pecahkan ya. Telurnya kita pecahkan dan terasi sudah tersedia, makanya kita kocok terus. Kita kocok. Ini kita kocok sampai lembut. Nih, bisa aku sekian nih si ketendang nih. Ai. Nah, ini kita kocok sampai tercampur dengan baik. Pelonjor tuh. Ada beberapa info dan perlakuan yang kita perbaharui di sini untuk bisa mempercepat merahnya kayak gini, merahnya PSB ini. Jadi dalam waktu 10 hari atau 2 minggu, insya Allah dengan perlakuan ini akan bisa cepat memerah. Oleh karena itu, para sahabat tani, mari diperhatikan. Mari kita perhatikan, tumpas gede. Update yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, setelah ini adukan telur, terasi dan micin atau Ajinomoto ini kita aduk dengan baik.
kita mempersiapkan tangkap sebini. Kita akan persiapkan ini 1 liter air. Ini air sumur ini. 1 liter air sumur. Ini kita kasih ruang sisa ini supaya hasilnya nanti kita bisa kocok. Maksudnya memberi ruang ini untuk dapat kita kocok hasilnya. Nah, apa rincian daripada 3 bahan ini untuk menghimpun koloni PSB ini? Telur dan micin ini berfungsi sebagai makanan daripada koloni PSB ini. Sedangkan PSB kita himpun dalam wadah ini untuk bisa bersatu dengan jumlah yang banyak di tempat wadah air benar ini. Karena sebenarnya sejatinya PSB itu ada di segala tempat, terutama di ruang yang berair dan terpapar sinar matahari, seperti di lautan luas dan di kolam-kolam ikan. Nah, hari ini kita tidak pakai air kolam ikan, tapi bisa diwakili sama terasi. Terasi ini produk daripada perikanan pula, karena dia dibuat dari udang. Nah, udang itu kan produk laut. Bisa saja dalam terasi ini ada spora daripada PSB itu, sehingga dia masih ikut di dalam terasi ini. Makanya ini bisa terasi sebagai pengganti air kolam atau air lele bagi sahabat tani yang tidak memiliki air kolam sebagai bahan pengumpul koloni PSB ini. Nah, itu update pertama untuk bisa mempercepat merahnya PSB ini, yaitu menggunakan terasi ya untuk mengganti air kolam yang tidak tersedia. Nah, terus update yang kedua, setelah ini tercampur dengan baik, teraduk dengan baik, kita memberikan 1 sendok saja. Nah, dalam episode yang lalu kita memberikan sampai 3 sendok. Nah, tapi jadi juga nih, ini sudah 5 bulan nih. Ini sudah 5 bulan. Nah, jadi yang kita buat dulu itu. Jadi kita cukup memberikan, nih kocokan nih. Kita cukup memberikan 1 sendok. 1 sendok makan saja untuk mempercepat merahnya penghimpunan koloni PSB ini. Nah, setelah kita masukkan, kita kocok. Kita kocok. Ya. Setelah kita kocok, baru kita jemur di tempat yang tinggi nih, tergantung di sini. Nah, ada info lain, sebelum kita kocok telur terasi dan micin tadi, sebaiknya airnya kita jemur dulu barang-barang 4-5 hari. Nah, seperti ini kita jemur barang 4-5 hari, kita jemur. Terus sebelum dipakai, jadi jemur dulu 4-5 hari ini air sumur ini, atau air AC bisa, air kolam ikan. Baru kita masuk campuran ini ke sini supaya cepat merah. Jadi kalau bisa juga kocokan campuran adukan telur, micin dan terasi ini kita masukkan dalam satu wadah seperti ini. Lalu kita simpan juga selama 4-5 hari. Sama dengan itu, kita panaskan, kita jemur dulu selama 4-5 hari airnya. Dan ini juga kita simpan 4-5 hari. Setelah kita campur di sini, kita simpan 4-5 hari, baru kita pakai. Jadi itu syarat cepatnya juga PSB ini memerah. Tolong dicatat teman-teman sahabat tani. Pertama,
menggunakan terasi atau air kolam ikan. Itu satu, mempercepat. Kedua, gunakan adukannya hanya 1 sendok saja, ya, 1 sendok saja. Terus ketiga, setelah dikocok, usahakan ini disimpan, hasil adukan ini disimpan 4-5 hari. Dan airnya juga sebelum dipakai dijemur dulu 4-5 hari. Nah, baru setelah kita masukkan adukan ini ke wadahnya. Nah, kita harapkan ini bisa jadi 10 atau 15 hari, karena kita sudah melaksanakan informasi yang akurat seperti tadi. Pertama, nih kedangan nih. Pertama, ini 1 sendok saja, jangan lebih dari 1 sendok. Kedua, sebelum dipakai, adukan ini disimpan dulu 4-5 hari. Itu dengan airnya kita harus jemur selama 4-5 hari, baru kita aduk. Nah, ketiga, usahakan menggunakan air kolam lele, dan kalau tidak kolam lele, pakai penggantinya itu terasi. Karena terasi ini bisa saja mengandung spora, karena dia merupakan hasil dari udang, dari laut. Karena habitat daripada PSB itu banyak di laut. Oleh karena itu, kita berusaha mengumpulkan dalam wadah air mineral ini, jadi mempunyai koloni yang padat. Nah, ini setelah diaduk, dimasukkan, lalu dijemur. Nah, dijemur 10-15 hari. Nah, mengenai PSB yang berwarna hijau nih, dan ini merah kecoklatan ini sebenarnya dua-duanya ini sudah jadi. Cuman yang warna hijau ini kepadatan bakterinya itu tidak seperti yang warna merah atau coklat nih. Nah, karena ini sudah lebih dari 6 bulan yang coklat nih atau yang hijau ini, maka salah satu caranya adalah memasukkan lagi adukan baru, ya, 1 sendok, dan memberikan biangnya yang sudah jadi. Ini kita masukkan kira-kira 100 ml untuk memasukkan ke sini. Nah, ini kita tambah lagi adukan ini 1 sendok, kita kurangi ini setengah, kita masukkan ini 1 sendok kemari. Terus kita masukkan biangnya ini ke dalam botol yang warna coklat, hingga kita harapkan 10-15 hari akan memerah. Nah, itulah solusinya sahabat tani untuk cepat memerahkan PSB ini. Karena dengan merah ini, konsentrasi PSB ini sangat padat, sehingga aplikasinya sangat memuaskan untuk tanaman kita. Nah, sedangkan untuk dosisnya saudara sahabat tani, setelah jadi kita bisa memakai 10-15 ml per liter air. 10-15 ml per liter air. Sedangkan untuk tangki ukuran 15 liter semprot, kita memakai 250 cc atau 1 gelas air mineral. Nah, demikianlah tutorial pembuatan PSB ini. Sangat sederhana, sangat murah dan cepat, membuat tanaman kita subur, panennya berkualitas, dan sangat dianjurkan untuk dipergunakan oleh para sahabat tani, karena bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia yang sangat mahal, sehingga panen kita dapat berkualitas dan berproduksi lebih banyak. Tanaman menjadi subur, tanaman menjadi lebih berkualitas, dan panen kita akan menjadi lebih banyak.
Demikianlah tutorial pembuatan PSB ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.